salam olahraga ya. Ya sebetulnya gue nggak mau bikin video ya hari ini, cuma ini karena ya gue bilang ini perlu bikin karena ya gue habis nonton tadi Olimpik badminton. Jadi badminton sudah masuki penyisian grup, udah selesai ya, dimana ya kita tahu ini prestasi memalukan ya bagi negara sebesar Indonesia, yang ya kita 4 tahun lalu pun gue bilang wakil kita masih banyak, dan sekarang kita cuma ngelolosin 2 wakil ke babak grup, ke babak gugur ya, babak gugur. Dan gue bilang ini prestasi memalukan bagi negara sebesar Indonesia dengan kepengurusan yang sekarang ya dari awal pelantikan pun sebetulnya gue nggak impress ya, dimana ya kita tahu banyak carut marut di dalam, sehingga ini membuat atlet-atlet ini nggak nyaman ya. Sebagai contoh lah, sektor kepelatihan di ganda campuran, kita ambil per sektor ya, dari sektor ganda campuran ya, dimana sektor ganda campuran gue bilang ini seperti yang sudah pernah gue bikin di preview, bahwa kita memang nggak layak lolos. Kenapa? Karena murni dari skill kita ketinggalan jauh dengan 3 pasang di grup. Beruntung kita juga menang ya kemarin lawan Korea gitu ya, karena gini, apa namanya, pemain nyaman ketika diberikan istilahnya kayak struktur yang enak, pelatih yang enak. Dan gue nggak menyalahkan Harry ya sebagai pelatih, karena dia juga masih baru dia puluhan tahun di ganda putra, tiba-tiba digeser ke ganda campuran. Gue bilang ini nggak, apa namanya, bukan sebuah perilaku yang bagus ya dengan kepengurusan yang sekarang. Apalagi kita sebelumnya punya pelatih Fandi Lempel, punya pelatih Nova Widianto, tapi mereka nggak diberikan kontrak hitam di atas putih. Dan ini yang mereka umbarkan di publik, bahwa yang kita nggak dikasih kontrak profesional ya, bahwa ya kita menjamin sekian itu nggak diberikan oleh PBSI yang sekarang. Jadi mereka pilih keluar, dan contohnya gampang, Nova dengan ganda campuran Malaysia yang baru bisa lolos ke 8 besar, itu ganda campuran baru. Lalu yang dari sektor ganda putri ya, dari sektor ganda putri kita tahu ya nggak punya pelapis yang bagus. Apalagi gue bilang penanganan cedera Apri ini, gue bilang nggak betul-betul nggak ini, apa namanya, nggak cepet ya dengan kepengurusan yang sekarang. Karena kita udah tahu kita cuma punya 1 wakil, bukannya dijaga, tapi ya atlet ini perlu diberikan feeling bertanding. Jadi Apri ini kan sebelum Olimpik ya dia cuma main di beberapa turnamen. Karena penanganan cederanya lama. Gue bilang ya susah juga dengan pengurusan yang sekarang. Gue nggak ngerti maunya apa. Lalu ke ganda putra ya, ganda putra ini udah di cuap-cuap dengan banyak mulut ya, dengan beberapa apa namanya, beberapa wacana, tapi nggak terjadi ya. Kita ambil tarik setahun ke belakang lah. Oke, Fajarian lolos, tapi siapa pendampingnya kan nggak tahu ya. Kita punya, waktu itu kita masih punya Kevin yang bisa diduetkan dengan Daniel atau siapa namanya, Bagas Fikri, itu kan bisa dipecah. Karena ya kita menyia-nyiakan potensi kayak dia, akhirnya dia ngambek pensiun, dan akhirnya kita cuma nolosin 1 wakil, dan gue nggak yakin dapat medali juga ya. Karena tulang punggung kita ini kalau ibarat ya, ini udah lelah. Karena 10 tahun mereka ini atlet punya masa lelahnya juga, masa jenuh. Mereka 10 tahun berada di top tier, dan ya sekarang mereka jadi harus dilakukan kepengurusan. Sekarang adalah contoh Cina, di bawah masih, di atas masih top utamanya, tapi mereka udah siapin penerus-penerus. Saya ganda campuran mereka punya, ganda putra malah sekarang baru 2 tahun orbit. Tunggal putra si Yuki masih di top, Li Sifeng muncul. Dan ini yang kalau gue bilang PBSI yang sekarang ya nggak sama sekali ngelakuin itu. Mereka tetap bertahan dengan tulang punggung yang ada selama 10 tahun. Jadi ya gue bilang, apakah salah atlet? Nggak juga, atlet juga udah jenuh 10 tahun mereka bertanding, tapi tidak ada pengganti penerusnya yang harusnya disiapkan oleh PBSI. Tunggal putri kita cuma bertaruh dengan Georgie Yuan. Tapi Georgie kita lihat ya kakinya
dibebat kayak gitu. Gue bilang ini penanganan kayak apa yang dilakukan oleh pengurusan ini. Lalu ya tunggal putra prestasi paling memalukan ya sepanjang sejarah, dimana sejak diperkenalkan sistem babak grup kita nggak punya wakil di babak gugur. Apalagi ya kalau kita bilang ya dua wakil kita ini bukan pemain jelek loh, tapi yang kurang ya itu apa namanya, dari segi motivasi. Dan ya kalau gue bilang baik Jonathan maupun Ginting ini, terutama Jonathan ini kan harus diberikan pendampingan. Dan ya kelihatan tadi ketemu Laksesen ya, dia kedikte permainannya. Dan kalau gue bilang atlet-atlet kita ini udah jenuh. Dan ya harusnya kalau gue jadi pengurus PBSI yang baru ya gue akan langsung siapin penggantinya, gak usah nunggu sebulan 2 bulan, langsung besok kita runding kirimin tuh pemain-pemain yang ranking cukup, langsung main Super 500, Super 300. Gak harus kita mulai dari Super 100, contoh Cina, contoh Korea. Mereka nggak mulai dari Super 100 kecuali mereka benar-benar nggak punya ranking, langsung turunin Super 300, Super 500 lewat kualifikasi, nggak ada masalah. Dan atlet muda ya memang butuh banget jam terbang, karena dulu Jonathan Ginting pun juga mulai dari Super 300 juga, Super 500 itu kalau di awal nggak apa-apa, yang penting mereka punya jam terbang untuk menggantikan para senior ini yang udah 10 tahun di atas. Ya semoga kan pengurusan yang baru Oktober harusnya ya kita lihat sekarang harus sudah mulai kerja lah. Dengan yang sekarang yang ada gue bilang nggak efektif sama sekali. Kelamaan nunggu Oktober, langsung besok juga kita bisa bikin kita langsung siapin pertama kontrak profesional pelatih yang ada. Nggak usah pelatih luar, kita punya pelatih lokal yang di luar juga banyak, kita tarikin kasih kontrak profesional, mereka mau. Dan ini yang kalau gue bilang sama sekali nggak dilakukan. Oke?